Tuhan berkati firman yang kami akan dengar melalui pengajaran Tuhan. Tumbuhkanlah iman kami dan peliharalah rohani kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua yang berbakti dalam nama Tuhan di seluruh muka bumi, seperti Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita membaca bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ini firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa perkara terhadap engkau di antaramu, akan beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolas. Sebab itu, bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapakah bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya, akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah selesaikan gereja kedua yang menerima surat daripada Tuhan. Gereja kedua adalah gereja Smyrna. Dan Smyrna, kota yang pinggir laut yang indah sekali itu, sekarang sudah dirubah nama menjadi kota Izmir. Dari 2000 tahun yang lalu, kota Smyrna yang pernah dilayani, digembalakan oleh Rasul Paulus, dan gereja situ sudah tidak ada. Mengenai gereja-gereja Asia Minor yang bagaimana akhirnya menjadi tidak ada, itu cerita yang sangat menyedihkan. Saya punya buku tebalnya setebal kitab suci. Nama buku itu namanya adalah 1453. Istilah 1453 itu adalah angka daripada kronologi kira-kira 700 tahun yang lalu. Yaitu Anno Domini 1453. Yaitu tahun terakhir kerajaan Romawi berada di dunia. Tahun pertama Islam mengalahkan orang-orang Romawi dan Istanbul menjadi kota baru Islam, berhenti mengganti kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel
Menjadi nama itu mulai dari tahun 300 lebih. Setelah Konstantin, Kaisar Romawi, mengalahkan musuhnya dan menjadikan tempat itu ibu kota baru dari kerajaan Romawi di timur. Kerajaan Romawi di barat, ibu kotanya ada di kota Roma. Semenjak tahun 973 sebelum Masehi sampai tahun setelah Masehi 400 lebih. Hancur, tetapi sebelum itu sudah dipindahkan ibu kota kepada kerajaan Romawi Timur yang sekarang berada di Turki, di utara barat daripada negara Turki, di tengah-tengah dua selat yaitu Bosporus dan Dardania, tengah-tengah mempersambungkan laut yang hitam yang memisahkan Asia dan Eropa. Tetapi itu bertahan lebih dari 1000 tahun. Sampai tahun 1453 kota itu hancur. Semua dihantam. Kalau bisa membiarkan mereka masih boleh berbakti kepada Yesus Kristus. Kristen mulai dihancurkan. Dan 7 gereja yang namanya tercatat di pasal ini. Satu-satu lemah. Satu-satu akhirnya lenyap. Sekarang engkau pergi ke Efesus, engkau pergi ke Smyrna, engkau pergi ke Pergamos, engkau pergi ke Tiatira, engkau pergi ke kota-kota seperti Sardik, kota-kota yang lain, Philadelphia, dan kota-kota yang terakhir Laodikia, sudah tidak ada gereja. Gereja dihancurkan semenjak abad 15. Sampai sekarang tidak ada gereja di situ. Orang Kristen tidak diizinkan berbakti kepada Tuhan. Jadi ke-7 gereja di sini pada 2000 tahun yang lalu masih berbakti. Masih beriman. Tapi sekarang sama sekali hancur. Mari kita mendengar baik-baik firman Tuhan. Jangan kira kita akan terus kuat. Dan kira kita tidak mungkin hilang. Gereja manapun kalau tidak hati-hati bisa hancur. Bisa dibiarkan Tuhan lepas ke dalam tangan musuh kita. Lalu kita bisa dihancurkan. Mari kita mendengar baik-baik kalimat-kalimat Tuhan. Dia yang mempunyai pedang bermata dua. Apa ini artinya? Kristus adalah Tuhan yang menghakimi gereja. Waktu Yesus datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia, penghakiman dimulai daripada gerejanya terlebih dahulu. Demikian Alkitab mengatakan hal yang serius yang menakutkan kepada kita. When he practice his judgment over the world, the church will be the first. Gereja akan dihakimi pertama. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kemurahan, tetapi juga penuh keadilan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh pengasihan, tapi juga Tuhan yang akan menyatakan kesucian dan akan mengadili seluruh dunia dengan pedang yang bermata dua. Pedang itu apa artinya? Kenapa pakai istilah pedang? Saudara-saudara, istilah pedang mulai dicatat di Efesus pasal ke-6. Yaitu pada waktu kita berperang bukan dengan yang berdaging dan darah. Kita berperang dengan yang bersifat rohani yang berada di angkasa. Maka kita harus mengenakan seluruh pakaian senjata sepenuhnya dari kepala sampai kaki untuk berperang dengan musuh. Dan di situ tangannya pegang pedang. Untuk Paulus membicarakan kalimat ini dan dia mengatakan satu kalimat penjelasan di bawahnya. Tangannya pegang pedang
Itulah firman Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen berperang dengan iblis bukan pakai senapan, pakai panah, bukan pakai roket, bukan pakai kapal terbang, bukan pakai bom, bukan pakai peledak-peledak. Kita berperang dengan iblis dengan firman. Sebagaimana Yesus Kristus waktu dicobai, maka setiap kali pencobaan setan datang kepada dia, menjawabnya hanya dengan satu, firman. Bukankah engkau anak Allah? Robalah roti dari batu-batu ini. Kenapa mesti lapar? Puasa 40 hari sampai sekarang begitu lapar. Yesus tidak menjawab kalimat duniawi dengan kalimat duniawi. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dengan roti. Jadi tidak usah bicara tentang saya ini anak Allah atau tidak anak Allah. Tidak usah bicara sama saya sekarang lapar, saya sangat kasihan perlu makanan. Jangan bicara sama saya anak Allah berkuasa merubah batu menjadi roti. Karena manusia hidup tidak bersandarkan roti saja. Yesus perang setan bukan pakai senjata yang kelihatan. Pakai firman Tuhan yang mengalahkan semua pikiran yang salah daripada dunia ini. Senjata orang Kristen adalah pedang. Dan pedang itu adalah firman. By the word of God, we go to war. By the word of God, we reject all the thinking and the temptation from Satan. By the word of God, we fight back to the evil power. Senjata orang Kristen yang kedua adalah darah Yesus Kristus. Maka di dalam Wahyu mengatakan, saudara-saudara seiman mengalahkan setan dengan darah domba itu dan firman yang disaksikan. Inilah dua senjata. The spoken and the revealed word of God, which we witness. And the blood of Jesus Christ have been shed on the cross. Kita berperang dengan setan. Kemenangan kita tergantung kepada firman yang kita saksikan dan kepada darah Yesus yang sudah dialirkan. Tidak ada senjata lain. Gereja di kesulitan apa bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan, janji Tuhan, kalimat-kalimat perkataan Tuhan yang hidup. Itu yang paling ditakuti oleh iblis. Dan waktu gereja berperang tidak pakai kuasa dunia, politik, militer, tetapi pakai darah Yesus Kristus. Itu yang paling ditakuti oleh iblis. Pada waktu Martin Luther dituduh oleh setan, ini dosamu semua. Setelah dia selesai, masih ada lagi enggak? Setan masih ada. Semua dosa sudah ditulis. Martin Luther ambil tinta merah melambangkan darah Yesus. Mengkeliling itu mengatakan, meskipun dosaku begitu banyak, tapi darah Kristus sudah mengampuni semua dosaku. Dia mengalahkan iblis dengan darah Yesus. Bukan dengan kekuatan, bijaksana, pikiran, atau senjata dari dunia. Pedang keluar dari mulut Tuhan. Kedua kali kita melihat di dalam Ibrani, dari mulutnya ada pedang yang keluar, yang bermata dua, yang lebih tajam dari apa-apa, yang bisa memisahkan roh dan jiwa, memisahkan pikiran dan ide, memisahkan segala sesuatu daripada apa yang dimaksudkan di dalam jiwa dan pikiran. Saudara-saudara, pedang yang bermata dua akan menembusi hati manusia, akan mengoperasi jantung, pikiran, rasio, dan segala ide kita yang tidak beres. Membongkar kita di hadapan Tuhan dan menyelamatkan kita
memberikan ajaran dari surgawi untuk menaungi dan untuk merubah hidup kita kembali kepada Tuhan. Pedang yang bermata dua. Itu sedap di dalam lukisan Kristen. Kalau engkau melihat seorang tua yang tangannya kosong, yang rambutnya putih, itu Petrus. Kalau engkau melihat seorang hamba Tuhan yang pegang pedang dengan serius mukanya mengajar orang, itu Paulus. Karena istilah peganglah pedang dari Tuhan untuk mengenakan semua perlengkapan baju dan senjata yang lengkap berperang dengan iblis dengan pegang pedang. Itu kalimat dari Efesus pasal 6 dari Rasul Paulus. Dan terakhir di dalam Wahyu, Yohanes berada di Pulau Patmos melihat satu hari Minggu, harinya Tuhan, dari surga menyatakan kemuliaan Kristus yang mukanya bercahaya lebih besar daripada cahaya matahari. Waktu dia lihat, matanya menyala-nyala dan di mulutnya keluar satu pedang, firman Tuhan. Mulut keluar pedang, berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia bukan hidup hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar daripada mulut Tuhan. Itulah firman yang hidup, firman yang suci, firman yang kekal, firman yang adil, firman yang benar, firman yang tertinggi. Itulah pedang yang keluar dari mulut Tuhan. Di dalam gereja ketiga ini menerima surat berkata, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Beritahu kepada dia, Yesus penghakim. Mengapakah kalimat yang diberitakan kepada gereja Pergamus mulai daripada kalimat-kalimat aku yang mempunyai pedang yang bermata dua? Karena kasih tahu gereja itu, jangan lupa saya akan menghakimi kamu. Saya adalah hakim terbesar, hakim terakhir, hakim pada hari kiamat akan datang menyelesaikan semua masalah di dunia dan akan membuat gerejaku dikuduskan kembali. Sekarang hakim berkata kepada kamu. Mengapa Yesus mengatakan semua ini kepada Pergamus dengan kedudukan sebagai hakim? Karena dia mengetahui dosa semua yang berada di dalam gereja. Semua gereja kelihatan luarnya sama, tapi dalamnya berlainan sekali. Semua gereja kelihatan tidak apa-apa di luar, tapi dosa di dalam Tuhan menyelidiki, Tuhan menilik, dan Tuhan membedakan, mengetahui setiap detail. Pergamus, aku mengetahui dosamu. Gereja Pergamus, engkau tidak bisa lari daripada penglihatanku, karena dari sedalam-dalamnya hati sanubari, semua pikiranmu, semua idemu, semua kejahatanmu, dari seluruh hidup engkau, semua kelakuan ada di dalam tangan saya. Aku adalah Kristus yang mengeluarkan pedang bermata dua dari mulut. Aku adalah penghakim yang akan menghakimi semua dosa di dunia ini. Aku adalah Tuhan yang mengetahui semua kelemahan dari gereja-gereja. Sekarang dengar kalimat di bawah ini. Yesus Kristus berkata kepada Pergamus dengan kalimat seperti ini. Aku tahu di mana engkau diam, atau alamatmu, rumahmu, tempat tinggalmu. Saya tahu di mana. Pergamus bukan kota yang terlalu besar, tapi engkau memilih satu tempat, engkau diam di dalam. Justru tempat itu tempat setan. Saudara-saudara, aku tahu di mana engkau diam,
yaitu di sana di tempat takhta iblis. Saudara-saudara, mengapa pilih tempat iblis? Tempat iblis bertakhta menjadi tempat diamnya gereja. Karena gereja tidak mengutamakan Tuhan yang berdiam di tengah. Gereja juga tidak bisa membedakan kalau setan sudah menjadi Tuhan di dalamnya. Ini satu gereja yang paling jelek. Berlainan dengan gereja Izmir, gereja yang terbaik, gereja yang rela disiksa, gereja yang akan dipenjarakan, gereja akan menerima penganiayaan 10 kali daripada kerajaan Romawi selama 300 tahun. Ratusan ribu orang Kristen akan dibunuh di dalamnya. Engkau Smyrna, engkau gereja yang dianiaya, aku menyertai engkau. Aku akan memelihara engkau. Gereja kedua, gereja terbaik, tidak ada kalimat bertobatlah kamu. Karena mereka sangat memuaskan hati Tuhan. Tapi gereja yang ketiga, gereja yang paling cilaka, paling banyak penyakit, paling banyak dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata, dengan pedang bermata dua keluar dari mulutku, sekarang aku berkata kepadamu, tempatmu, tempat perdiamanmu adalah tempat takhta iblis. Saya tidak tahu gereja siapa yang menjadi pemimpin di dalamnya. Kalau gereja Tuhan adalah yang ditebus oleh darah Yesus Kristus yang dipaku di atas salib. Tapi gereja Tuhan mentaati komandonya bukan dari Tuhan tetapi dari setan. Ini gereja akan dibuang oleh Tuhan. Di dalam banyak gereja tidak banyak dengar suara Tuhan. Di banyak gereja tidak banyak dengar suara takhta dari surga. Tapi yang dengar suara uang, suara manusia. Karena orang kaya yang memimpin gereja. Orang kaya mempengaruhi gereja. Suara Tuhan tidak didengar. Suara cukong yang menjadi penting. Suara orang konglomerat yang memimpin seluruh gereja. Gereja itu akan kemana? You are dwelling in the place where the throne of the Satan is there. Engkau berdiam di tempat di mana takhta iblis di tengah-tengah kamu. Kalimat ini menakutkan. Saya mau tanya, di gereja ini siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang memberi komando? Siapa yang memberikan arah hari depan harus kemana? Cilakalah kalau bukan Tuhan yang memimpin, bukan Tuhan yang menguasai gereja ini, tetapi uang yang menguasai, orang paling kaya yang menguasai, atau setan yang menguasai. Gereja ini hari depan akan celaka sekali. Saudara-saudara, aku mengetahui tempat perdiamanmu, yaitu tempat takhta dari iblis. Sebenarnya di kota Pergamus ada takhta di dalam satu kuil yang besar sekali. Kuil itu kira-kira separuhnya gereja ini. Tingginya mungkin 6-7 meter. Lebarnya kira-kira ada 40 meter. Sekarang kuil itu di mana? Masih ada. Kuil itu dari Asia Minor sudah diambil semua. Seluruh kuil yang ratusan ton, ribuan ton dipindah ke Berlin. Dan ditaruh di museum di Berlin. Berlin Timur. Saya pada waktu masih umur 20-an, saya sudah mempelajari ini. Maka tahun 69, waktu saya umur 29, saya sengaja pergi ke Berlin. Melihat kuil yang dipindah ini. Sudah melihat di tengahnya ada tangga naik ke atas. Dan kira-kira 7-8 meter tingginya. Dari keliling bawah tiang-tiang itu ada tembok yang penuh dengan semua ukiran-ukiran yang indah. Mungkin ini yang disebut di sini. Engkau berdiam di tempat di mana takhta iblis berada di tengah. Orang-orang di Asia Minor menyembah dewa-dewa,
Mereka memberikan pembakaran di sini. Dan ini seluruh kuil sekarang pindah di Berlin. Saudara-saudara, di dalam sejarah manusia ada 3 periode ukiran yang paling baik. Pertama, 600 tahun sebelum Kristus sampai 300 tahun sebelum Kristus. Kecantikan, keindahan ukiran yang paling besar, paling agung dinyatakan di Gerika. Sebelumnya tidak ada ukiran yang bagus. Sesudahnya tidak ada ukiran sebagus itu. Sesudah itu musnahlah periode pertama. The most glorious time of the great sculpture of human art was in the 6th to 3rd century before Christ. 6 abad sebelum Kristus, pengukir pemahat yang terbesar di dunia namanya ada Phidias, P-H-I-D-I-A-S. Phidias mengukir semua patung yang paling indah di atas kuil daripada Parthenon di atas Areopagus. Areopagus itu berarti kota di gunung. Di atas satu bukit dibikin satu kota untuk berbakti kepada dewa. Itu tempatnya di Athena, namanya Areopagus dan Akropolis. Akropolis, polis itu kota. Akropolis berarti satu kota pembela daripada kota Athena. Di situ ada tempat itu. Dan ukiran yang di atas itu indah luar biasa. Sekarang ukirannya tidak ada di Gerika. Tapi semua sudah dicopot, dipindah ke London. Itu namanya British Museum, Elgin Marbles. Itu yang ukir ada Phidias. Tapi yang ambil daripada Turki dipindahkan ke Inggris adalah Lord Elgin, E-L-G-I-N. Saya tahun 69 mengunjungi akan kota Berlin. Tahun 74 saya mengunjungi akan kota-kota di Athena. Dan 3 hari kemudian saya terbang ke London melihat Marble Elgin yang berada di British Museum. Kalau bisa ditemukan, coba dikasih lihat ukiran-ukiran yang indah itu. Marble Elgin, ada Elgin Marble yang berada di British Museum. Kalau bisa kita lihat sebentar. Itu ukiran manusia, cara duduknya, mukanya, posturnya, matanya, tangannya, pakaiannya. Indahnya luar biasa. Itu yang ukir namanya Phidias. Beberapa ratus tahun kemudian orang kedua yang terbesar dia mengukir itu. Ini Elgin Marbles yang sekarang ada di British Museum. Lalu yang kedua itu ada Praxiteles. Apa yang diukir coba ditunjukkan lagi. Ini semua bukan omong kosong. Ini semua terjadi dalam sejarah. Dan Tuhan melihat mereka berbakti kepada dewa. Mereka tidak menyembah Tuhan yang sejati, menyembah kepada setan. Maka di takhta iblis engkau menempatkan dirimu. Saudara-saudara, ukiran itu bagus. Lukisan itu indah. Tetapi jangan dipakai untuk berbakti kepada setan. Ukiran yang terindah dari zaman itu namanya Venus de Milo. Kalau bisa tunjukkan Venus de Milo, V-E-N-U-S D-E-M-I-L-O. Venus de Milo. Ini ditemukan di dalam Laut Argen, di dalam satu tepi daripada itu satu pantai di bawah laut. Ketemu perempuan ini yang tercantik di dunia. Dan waktu ditemukan, kedua tangan sudah putus. Sekarang mau bikin patung wanita lebih indah dari ini, tidak ada orang mampu. Dan patung ini justru adalah patung
nomor satu di dunia mengenai keindahan seorang wanita. Mengapa tidak ada tangan? Karena ini sudah dibuang di laut 2000 tahun. Baru ditemukan setelah 2300 tahun kemudian. Ini dibikin sebelum Kristus lahir. Ditemukan 100 tahun yang lalu. Tahun 1905 waktu ditemukan tangannya tidak tahu di mana. Dua tangan tidak tahu di mana. Lalu semua seniman pikir mesti kasih tangan sambung lagi. Tetapi tidak tahu taruh di mana. Saudara-saudara. Akhirnya mereka berusaha membayangkan tangannya mungkin begini atau begini atau begini. Akhirnya semua kurang cocok. Setelah 2-30 tahun seniman semua akor lebih baik tidak usah tangan. Biar seperti ini saja sudah cukup indah. Ukiran pahatan patung yang kedua. Satu dia menutupi payudaranya. Satu tangan menutupi bagian kelaminnya. Nah ini dua yang terkenal di dunia. Itu periode pertama daripada pembahatan. Periode kedua beda 1800 tahun. Jadi pada abad ke-16 baru tiba periode kedua. Periode kedua itu adalah zamannya Renaissance. Ini periode pertama. Nah saudara lihat yang pegang payudara sama pegang bagian bawah. Yang satu yang ini yang pertama di sebelah sini. Nah saudara-saudara ini bukan barang biasa. Di dalam museum kita ada lebih 56 patung. Tapi yang lain harganya tidak sampai 1/10 dua patung ini. Karena itu barang terindah di seluruh dunia. Periode pertama 6-3 abad sebelum Kristus. Periode kedua abad ke-15 sesudah Kristus. Periode ketiga abad 8-11 sesudah Kristus. Periode keempat cuma sisa satu orang. Namanya Rodin di Perancis. Nah saudara-saudara. Periode kedua Renaissance. Ukiran yang paling penting adalah Michelangelo punya David. Nah saya minta coba dipayangkan kalau bisa. Sekarang ada di Italia, di Florence. David yang pegang itu sesuatu, itu apa itu pelemparan batu. Dan sedang menanti mau membunuh Goliat. Kalau bisa ditemukan kita melihat bersama. Itu disebut ukiran terindah di sepanjang sejarah. Ini adalah ukiran di dalam periode kedua. Periode yang terakhir, periode ketiga ada neoklasisisme yang disebut daripada Canova. Yang penting ada beberapa. Yang satu adalah Psyche and Cupido. Yaitu seperti malaikat lagi turun ke dunia mencium seorang wanita yang cantik. Sesuai itu dia tidak boleh kembali ke surga. Itu dari Canova orang Italia. Dan juga ada yang lain yang sekarang kita tidak ada waktu satu persatu perkenalkan. Dan periode keempat di dalam abad ke-20 yang mengukir namanya Rodin. Yang taruh tangan di bawah dagu lalu kakinya diangkat dan dia berada di sedang berpikir menjadi thinker. Nah ini periode keempat terakhir abad ke-20. Ini semua ukiran yang paling indah di dalam sejarah. Nah saudara-saudara, saya mengharap kita menikmati apa itu keindahan, apa itu seni, apa itu musik, menjadi manusia yang tidak dangkal. Nah pada waktu ini adalah Cupid dan Psyche. You turun kelihatan wanita yang cantik, jangan dicium. Kalau you sudah cium, engkau tidak bisa kembali ke surga. Waktu dia turun ke bawah, lalu lihat ada seorang yang tidur, cantik luar biasa. Dia tidak tahan, langsung mencium. Kalau tidak pulang surga, ya sudah, inilah surga, kira-kira begitu. Akhirnya dia tidak kembali lagi. Nah ini semua cerita mitos, bukan Alkitab, tapi mempunyai keindahan yang sangat tinggi. Menjadi incaran dari semua itu tempat-tempat yang disebut museum tertinggi di dunia.
engkau bisa menemukan ukiran-ukiran seperti ini hanya di ukiran di dalam museum yang tertinggi di dalam dunia. Dan saudara-saudara, waktu Pergamus punya podium altar yang bersembah sujud kepada dewa-dewa mereka, itu pakai ukiran yang tertinggi di dalam periode pertama yang tadi kita lihat. Sekali lagi nyatakan tentang kuil Pergamus yang sekarang ada di Berlin. Mari kita lihat sekali lagi, sesudah kita akan khotbah terus. Coba dinyatakan sekali lagi. Inilah semua yang tangan putus, kepala putus, kaki putus, tapi yang keliling itu masih begitu sempurna. Saya pergi melihat tahun 1969. Waktu itu saya masih umur 29. Semenjak itu sampai sekarang saya sudah kembali ke Berlin kira-kira 5 kali untuk mengamati tempat ini. Ini adalah tempat orang menyembah dewa dan tempat yang disebut di dalam buku ini. Saudara-saudara, Tuhan berkata, tempatmu di tempat taktanya setan. Tempatmu di tempatnya orang kafir. Tapi di tengah-tengah engkau ada satu orang yang setia kepada aku. Dan dia akhirnya mati, dibunuh, menjadi martir yang membela kebenaran. Waktu itu dia mati di kamu. Saat itu kamu tidak menyangkal namaku. Dan saat itu kamu tidak membuang firmanku. Inilah kebaikan yang saya ingat daripadamu. Pada waktu kita berada di dunia yang kompleks, yang paradoks, yang konflik, yang kontroversial sekali, kita harus pelihara kemurnian iman kita yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini banyak godaan, dunia banyak campuran, banyak hal yang mengacaukan kita. Tapi kita harus ingat, kita milik Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya, maka Tuhan berkata, hei Pergamus, aku mengetahui engkau, aku mengenal engkau. Dan di dalam engkau ada beberapa hal yang saya harus menegur kamu. Karena di tengah-tengah kamu ada banyak orang Kristen yang mengikuti ajaran Bilaam. Saudara, ajaran Bilaam adalah satu kisah yang terjadi pada waktu Musa memimpin Israel. Orang keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi pada waktu mereka mau masuk ke Kanaan, Musa sudah meninggal dunia. Yosua yang memimpin mereka. Waktu Yosua memimpin mereka, zaman Musa sebelum mati, Harun masih berada di dunia. Mereka mendapatkan satu kesulitan. Keliling 38 atau 40 tahun di padang pasir yang besar dan menakutkan. Pada waktu masuk, banyak raja yang besar-besar menghalangi mereka. Maka Yosua dan Musa pernah suruh orang kirim pergi melihat 12 mata-mata. Saya kira cerita Alkitab Perjanjian Lama, banyak orang sudah pernah baca sendiri, sudah pernah dengar khotbah. Tetapi ada satu raja yang namanya ada Balak. Dia merasa ancaman Israel terlalu besar. Kalau Israel datang membunuh kita, tentara saya tidak cukup. Kalau Israel datang menyerang, kita pasti kalah. Maka dia lihat ada seorang yang juga percaya kepada Yehova. Seorang seperti nabi bernubuat, tapi dia bukan orang Israel dan tidak campur di Israel. Ini boleh saya pakai untuk menjadi alat menyerang Israel. Saudara-saudara, menyerang Israel jangan pakai orang nabi di dalam Israel. Menyerang Israel pakai orang di luar Israel. Tapi Israel percaya kepada Yehova. Nabi ini juga percaya kepada Yehova. Nah, ini bagus supaya Yehova bisa dengar dia. Ini caranya Balak untuk menghancurkan Israel. Dia kirim emas, perak, banyak kekayaan dengan satu kereta pergi ke rumah Bilaam. Israel sedang mendekat
mungkin memusnahkan melalui perang, menghancurkan negara dia. Dia ketakutan, cepat-cepat atur supaya ada orang pergi ke rumahnya Bilaam, berkata dia, tolong datang bantu saya. Bilaam melihat banyak emas, banyak perak, banyak kekayaan. Ini mau apa ini? Oh, kalau saya dipakai oleh raja itu mengerjakan apa yang suruh saya kerjakan, saya jadi kaya. Nah, inilah seorang katanya hamba Tuhan, tapi mata duitan. Dia bukan melayani Tuhan, dia melayani nafsu dan melayani harta dunia. Setelah Bilaam dengar dan melihat barang-barang ini, dia pergi mencari Balak. Dia tidak pakai kereta, dia pakai satu keledai. Dan jalan-jalan sampai di tengah jalan, keledai itu tidak mau jalan terus. Mendadak berhenti di satu jalan yang sempit di dekat taman daripada itu buah-buahan anggur. Dan karena jalan itu sempit, kanan tembok, kiri tembok, maka keledai itu mengapa tidak jalan di tengah, jalan di pinggir, terus pinggir. Bilaam pukul akan keledai itu ke tengah. Keledai itu tidak mau, tetap di pinggir sampai kakinya dia kejepit di dalam tembok, luka. Dia pukul lagi. Dia akhirnya pukul 3 kali. Setelah pukul 3 kali, keledai bicara dengan bahasa manusia. Ini dalam seluruh kitab suci hanya 2 kali binatang bicara. Pertama kali di dalam Firdaus, ular bicara kepada Hawa, makanlah, makan buah yang terlarang ini. Kalau engkau makan, matamu akan lebih besar, lebih cantik. Akhirnya Hawa ambil petik buah itu lalu makan. Kedua kali adalah binatang bicara, yaitu keledai menjawab kalimat berikut. Kenapa engkau tidak dengar saya? Dan waktu dipukul ketiga kali, keledai bicara, bukankah sejak kecil aku ditunggangi oleh engkau sampai sekarang? Pernahkah aku melawan perintahmu? Bilaam jawab, tidak. Engkau memang tidak pernah melawan. Hari ini saya terpaksa melawan engkau. Bilaam tidak ngerti. Ini mau apa? Ini keledai bicara sama saya mengenai ini. Memang benar dari kecil dia sampai sekarang taat terus. Tapi sekarang kenapa melawan? Waktu dia sudah dengar bicaranya daripada keledai itu, dia mata dibuka oleh Tuhan. Melihat seorang malaikat seperti jenderal yang membawa pedang yang besar sedang mau membunuh dia. Baru dia lutut, dia sekarang ketakutan. Dia tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya sudah bilang sama engkau, boleh pergi, tetapi mesti taat kepada saya. Apa yang saya katakan engkau katakan, tidak boleh sembarangan. Ya Tuhan, tahu tidak? Sekarang saya melarang engkau maju, karena engkau punya hati saya tahu. Kalau bukan keledai yang menyingkir ke pinggir, jalan terus saya sudah membunuh kamu. Kamu kira saya siapa? Tuhan dengan wibawanya memberikan ketakutan kepada dia. Baru dia pergi dengan hati-hati. Seorang hamba Tuhan yang kepingin uang, yang tamak kepada kekayaan dunia, sekarang dihajar oleh Tuhan. Dia sampai di tempat Raja Balak itu. Dia tanya, apa yang harus saya kerjakan untuk engkau? Sri Baginda. Raja mengatakan, saya akan memberikan uang banyak kepada engkau, supaya engkau tidak menjadi yang disebut hamba Tuhan yang miskin. Engkau akan menjadi kaya raya. Tapi saya minta satu hal, kutuklah Bani Israel. Engkau dengar saya, karena saya sekarang takut Bani Israel begitu banyak orang, dan mereka kalau datang perang dengan saya, pasti saya kalah. Tolong kutuk
supaya Tuhan menolong saya dan Tuhan memberi kecelakaan kepada mereka. Kalau engkau bisa menolong saya, bisa mengkutuk mereka, saya sangat berterima kasih kepada engkau. Sekarang karena malaikat sudah memberikan sesuatu waspada, wanti-wanti kepada dia. Dia hanya menjawab, siapakah saya? Kalau Tuhan mau berkati, saya tidak bisa mengkutuk. Kalau dia mau kutuk, saya tidak bisa berkati. Itu sebab bikin 7 mezbar. Sedia 14. 7 ekor laki-laki jantan daripada kerbau. Dan juga sediakan 7 domba yang jantan. Nanti saya akan menyembah kepada Tuhan. Sudah memberi persembahan, saya minta dia kasih kata-kata kepada saya. Oke. Raja Balak bikin 7 mezbar. Lalu sediakan 14 ekor. 7 ekor sapi, 7 ekor domba. Tunggu di situ. Lalu datanglah Bilaam memberi persembahan satu persatu. Dia kira Tuhan kalau dikasih persembahan akan dengar kepada dia. Jangan kira doamu akan merubah kehendak Tuhan. Karena engkau memberi persembahan. Banyak orang Kristen konsep tidak beres. Kalau tidak dirubah, hukuman akan tetap datang kepadamu. Bila memberikan persembahan selesai, lalu di atas gunung dia mulai bicara. Tuhan, kalau boleh biarkan saya kutuk Israel. Tapi Tuhan langsung merubah lidahnya. Waktu dia sebut tentang Israel, semua puji-pujian, semua berkat, semua hadiah dan bahagia dari Tuhan keluar dari mulut dia. Israel akan subur, Israel akan menang. Waktu Balak yang pakai uang undang dia datang untuk mengkutuk Israel. Dengar kalimat-kalimat ini, kecewa luar biasa. Lalu dia bilang, Bilam, saya memberi uang banyak kepada engkau. Suruh engkau kutuk, kenapa engkau memberi berkat? Engkau tidak taat dan tidak boleh dipakai oleh saya. Apa artinya? Bilam berkata, pindah ke gunung lain. Kita sembah lagi 7 kali. Dengan 7 ekor daripada sapi dan ekor domba. Mungkin di situ ada perubahan kalimat Tuhan. Sehingga saya boleh mengkutuk orang Israel. Nah ini kalimat dari orang yang bodoh. Dia kira kehendak Allah bisa berubah semaunya manusia. Sama seperti banyak orang minta ini minta itu semaunya sendiri. Harap dewa-dewa mengikuti mereka. Ini satu hal yang kurang ajar terhadap Tuhan. Bilam disebut nabi. Nabi apa? Bilam disebut seorang ahli ilmu sihir. Dia bisa membuat berkat, membuat kutukan, bikin akan marah-marah dan segala kecelakaan kepada orang. Menurut kemauan manusia. Maka Tuhan tidak memperbolehkan lidah dia mengatakan hal di luar kehendak Allah. Kali kedua memberikan persembahan. Oh Yehova, bagaimana dari Israel? Roh Tuhan menggerakkan lidah dia. Dia berkata-kata semua. Orang-orang Israel akan menang. Orang Israel akan diberkati. Tidak ada kutukan satu kalimat. Semua keluar kalimat yang baik. Pada waktu Bilam sudah selesai. Balak menjadi bingung. Kenapa tidak ada fasanya? Lalu dia bilang, kenapa kamu bukan mengkutuk sesuai dengan kehendak aku, tapi kamu memberi berkat kepada Israel? Bilam berkata, demikian firman Tuhan. Yang dia kutuk, saya tidak bisa memberkat. Yang dia berkat, saya tidak bisa kutuk. Israel adalah bangsa tebusan Tuhan. Tuhan tidak mengkutuk dia. Kalau begini kita pindah lagi satu tempat, mungkin Tuhan berubah. Mereka pindah lagi satu gunung. Di gunung itu tetap mempersiapkan 17 binatang dengan 7 mezbar. Lalu dibakar, dibunuh, diserahkan persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan, apa kalimatmu? Kali ketiga, tetap Tuhan merubah lidahnya. Yang ingin mengutuk, tapi akhirnya menjadi berkat.
Saudara-saudara, kalau di dunia engkau ada musuh yang melawan Tuhan karena engkau cinta Tuhan, tidak usah takut. Tuhan tidak mungkin merubah sikap dan rencana Dia yang memberkati engkau menjadi mungkin dikutuk oleh orang lain. Sudah 3 kali berubah gini. Sekali lagi Bilaam berusaha merubah kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan tidak bisa dirubah oleh manusia dengan niat yang tidak taat, dengan niat yang jahat. Sesudah Bilaam tidak lagi mengkutuk, akhirnya Balak sangat kecewa. Dan dia mengatakan, sudahlah, kalau begini engkau tidak bisa mengutuk, ya sudah, silakan pulang ke tempatmu dan saya pulang ke tempat sendiri. Mereka berpisah. Jadi saya tidak tahu Bilaam dapat berapa, karena tidak jadi kok. Tidak jadi kutuk, masih dapat uang tidak? Mungkin tidak. Seperti sudah bicara sama advokat, bicara pengacara. Kalau you bikin saya menang, saya bagi 20% oleh kamu. Tapi kalau tidak jadi, saya cuma kasih 5%. Persis seperti hari ini. Balak tidak unggul, kutuknya tidak mampu. Dan akhirnya Israel tidak dibinasakan, tetap jaya, tetap dipimpin oleh Tuhan. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Orang mempunyai rencana sendiri, orang mempunyai segala rencana, mempunyai daya sendiri, mau merubah situasi dunia. Tidak mungkin. Saudara-saudara, Tuhan di surga melihat sejarah sudah ditentukan arahnya oleh saya. Bagaimana engkau hebat, bagaimana kerajaanmu berkuasa, bagaimana engkau berusaha merontokkan, menghancurkan Israel. Tahu tidak, Israel berada di rencana Allah untuk nasib dunia selama-lamanya. Bukan kamu seorang raja yang namanya Balak bisa merubah situasi dan rencana saya. Akhirnya Tuhan tetap memberkati Israel. Bilaam tidak jadi terlalu kaya dan Balak tidak mempunyai ambisi untuk menghancurkan Israel. Alkitab akhirnya membocorkan satu rahasia. Bilaam mengatakan, sayang sekali ya, ini kali kalau saya tidak dapat uang begitu banyak, kapan lagi boleh kaya? Ini kesempatan saya menjadi konglomerat, ini kesempatan saya menjadi orang kaya. Tetapi kalau saya pakai cara lain mungkin bisa. Tuhan memberkati orang Israel, benar. Tapi Tuhan itu suci kan? Tuhan itu adil kan? Tuhan itu tidak membiarkan orang berbuat dosa, melanggar perintahnya kan? Kalau begini saya pakai cara menghasut, merayu, mencoba Israel untuk berzina. Setelah Israel berzina, Tuhan pasti kutuk dia. Tidak usah saya doa. Nah inilah orang katanya hamba Tuhan. Pakai pinternya sendiri. Mau mempermainkan rencana Allah. Maka dia pakai perempuan yang cantik-cantik. Dikirim ke dalam Israel. Sebenarnya dia bukan hamba Tuhan. Karena dia bukan menjalankan kehendak Tuhan. Dia mau Tuhan diperalat sesuai dengan keinginan dia. Dia bermain-main dengan Allah yang suci. Perempuan dipilih yang cantik dikirim masuk ke dalam kemah-kemah Israel. Orang Israel berjalan di padang gurun sudah lama melihat perempuan yang cantik. Mereka mulai berbirahi, mulai terangsang, mulai nafsunya muncul, lalu berzina dengan mereka. Nah, makan barang-barang yang dipersembahkan kepada semua berhala-berhala itu. 2 dosa yang dilakukan. Makan makanan yang sudah disembahkan kepada berhala. Berzina dengan perempuan orang kafir. Melampiaskan nafsu dan memuaskan seks mereka. Sudah begitu Tuhan marah, memberikan penyakit yang begitu besar. Wabah yang menakutkan melanda seluruh Israel. Ribuan orang, 24.000 orang mati pada waktu itu karena hukuman Tuhan. Kadang-kadang penyakit datang karena Tuhan marah kepada manusia. Waktu SARS
membunuh 700 manusia di seluruh dunia. Orang mulai takut pakai masker dan mulai injeksi, mulai menemukan segala macam cara supaya tidak mati SARS. Mendadak di dalam setengah tahun SARS hilang sendiri. Sama sekali tidak ada. Sebenarnya itu adalah sesuatu peringatan Tuhan kepada umat manusia. Be careful. You sin so oftenly. Engkau berdosa begitu banyak. Saya memberikan peringatan. Manusia tidak takut. Lebih berzina, lebih berdosa lagi. Mendadak tahun lalu Tuhan membiarkan COVID-19 mengelilingi seluruh dunia. Sekarang yang mati sudah lebih daripada 2,5 juta manusia. Yang kena COVID sudah 214 juta manusia di seluruh dunia. Yang paling banyak termasuk Amerika. Yang teknologi paling tinggi. Yang medis paling maju. Jepang, Italia, Prancis, Jerman. Semua tidak terhindar. Tidak terkecuali. Manusia mau sombong apa? Kalau Tuhan mau ambil jiwa jutaan manusia, gampang sekali. Bukan pakai roket, bukan pakai senjata yang besar. Pakai virus yang paling kecil. Saudara-saudara, manusia menemukan senjata. Makin lama makin hebat, makin lama makin besar. Alkitab mengatakan, Herodes berbicara seperti dia adalah Allah. Allah di surga marah, kirim satu ulat. Malam itu matikan Herodes. Manusia jangan sombong. Pada waktu perzinahan melanda. Pada waktu tidak takut kepada Tuhan. Perbuatan segala sesuatu melawan Tuhan. Sudah menjalar. Tuhan hanya kirim binatang yang paling kecil. Atau virus yang paling kecil. Sudah bisa hancurkan jutaan orang. Memberi wabah kepada ratusan juta manusia. Saudara-saudara. Saat Baal 3 kali, tambah 1 kali lagi. Mau mengkutuk, tidak jadi. Karena yang membuat lidah dia adalah Tuhan Allah. Nah, Tuhan kalau tidak izinkan, jangan kira engkau akan sukses. Jangan sombong. Yang menentukan sukses atau tidak bukan manusia, tetapi Tuhan. Saudara-saudara, setelah itu puluhan ribu orang mendapatkan wabah. Saat itu masih ada seorang laki-laki tidak melihat, dia berani melawan Tuhan. Ambil seorang wanita cantik dari orang kafir, masuk ke dalam tenda, mau berzina. Nah, ini catatan satu kali. When one disobey God, still so courageous to commit sin. Dan dia menangkap seorang wanita yang cantik, bawa ke tenda, mau tidur di situ. Di belakang ada seorang pemuda, cucunya Harun. Cucunya Harun namanya Pinihas. Dia ambil satu tombak, mengikuti mereka, lalu dilempar. Tombak itu menembusi hati yang laki sama yang perempuan yang mau berzina sebagai pelacur. Dua-dua kena tombak, dua-dua mati. Sesuai itu baru Tuhan berhenti marahnya. Saudara-saudara, jikalau tidak ada orang yang berani memberhentikan dosa, membiarkan terus berzina, maka Tuhan marahnya tidak habis-habis. Kalau Tuhan memberhentikan dan Tuhan berhentikan marahnya, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Di sini dikatakan, aku tahu ada orang di tengah-tengah kamu yang mengikuti pelajaran Bilaam. Bilaam menjadi satu nama yang busuk di dalam seluruh kitab suci. Istilah Bilaam ditulis dalam kitab suci lebih dari 60 kali. Dan selain perjanjian lama, di kitab Ulangan berkali-kali bicara tentang Bilaam. Di perjanjian baru, baik dari Yehuda
baik daripada Petrus, baik daripada Wahyu, muncul Bilam untuk memberi peringatan kepada orang Kristen. Jangan engkau berzina, jangan engkau main nafsu, jangan engkau curi-curi melanggar perintah dari Tuhan. Kalau ada Pinihas, kalau dia tidak membunuh dua-dua yang berzina itu supaya mati, marah Tuhan tidak berhenti. Dan mungkin Israel akan dihancurkan dari seluruh dunia. Tetapi di surga ada yang marah, di dunia ada yang ikut marah, itu diperkenan oleh Tuhan. Itu namanya sinkronisasi emosi manusia dengan Tuhan yang suci. Allah benci terhadap dosa. Saya mau tanya di gereja, ada orang benci kepada dosa tidak? Allah marah kepada orang berzina. Di dunia siapa yang marah kepada orang berzina? Kalau tidak ada orang yang sinkron dengan kemarahan Tuhan, mungkin wabah tidak berhenti, hukuman tidak akan berhenti, dan manusia akan segera dilenyapkan oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan ada orang seperti Pinihas yang berani menusuk, membunuh kedua orang yang berzina ini. Maka wabah itu berhentilah. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang maha murah. Itulah sebab engkau berzina, engkau sembarangan berdosa, tidak takut kepada Tuhan. Begitu Tuhan balik menyatakan kemurkaannya, dia maha adil. Engkau tidak bisa lari. Yesus berkata, dengan pedang seperti bermata dua keluar dari mulutnya, aku mengetahui Pergamus, di tempat engkau ada takhta setan. Di anggota engkau ada orang-orang yang berani melawan Tuhan. Tetapi saya mengharapkan ada orang Kristen yang marah beserta Tuhan. Waktu saya masih muda, saya khotbah, saya sangat marah. Orang jalan-jalan, orang bicara atau orang telepon dalam kebaktian. Karena mereka tidak hormat kepada Tuhan. Lalu ada pendeta yang marah sama saya. Stephen Tong, mana ada Roh Kudus? Suka marah-marah sama orang. Mereka malah marah saya. Saya sering marah orang yang melawan kehendak Tuhan. Pendeta marahin saya. Mereka harap saya tidak jadi hamba Tuhan. Tidak sukses. Harap saya dibuang oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengikuti mereka. Tuhan terus memberkati pelayanan saya dari kecil menjadi besar. Akhirnya saya keliling ke 600 kota, bikin kebangunan rohani untuk ratusan ribu orang di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia, dan berada di tempat-tempat seperti Afrika. Tuhan telah memberkati pekerjaan hambanya karena kemarahan saya sesuai dengan kemarahan Tuhan. Kemarahan saya sinkronisasi dengan kemarahan Tuhan. Inilah orang Kristen yang diperlukan di dalam setiap zaman. Bukan karena kita penting, tapi kita mengerti kemarahan Tuhan. Lalu kita marah beserta kemarahan Tuhan. Kita cinta sesuai cinta Tuhan. Kita benci sesuai dengan kebencian Tuhan. Maka Tuhan akan meneruskan pekerjaannya, berkatnya di gereja. Gereja yang ketiga, gereja yang paling banyak salahnya, paling banyak dosanya. Dan Tuhan berkata, kamu kira saya siapa? Saya Allahmu, saya penghakimmu. Dari mulut saya keluar pedang yang bermata dua untuk akan menusuk hatimu, akan membunuh kamu jikalau engkau tidak bertobat. Hari ini khotbah saya sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan memimpin kita menjadi gereja yang baik, berkenan di dalam hati Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dan saya minta pendeta Raharjo naik ke atas, pimpin kita untuk berdoa setelah kita mendengarkan khotbah pada pagi ini. Mari kita semua tunduk kepala
Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Firman yang boleh menjadi pedang yang menusuk hati kami, yang mengikis kami supaya kami semakin suci di hadapan Tuhan. Pedang yang nantinya juga boleh kiranya kami gunakan ya Tuhan untuk melawan peperangan rohani yang ada di depan kami. Tolong kami menjadi umat-Mu yang setia. Tolong kami menjadi umat-Mu yang mencintai apa yang Tuhan cintai, yang memurkai apa yang Tuhan murkai. Dan sucikanlah gereja-Mu ini sebagai mempelai wanita anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sampai harinya nanti di mana kami tidak bercacat dan bercela. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.